Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ikhwani rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kami akan membahas atau menyampaikan tema waskat, pengawasan melekat. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dulumatil ardi wala radabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfud. Ikhwani rahimakumullah, alat rekam canggih mampu merekam sampai hal yang detail dan dari jarak jauh sekalipun. Kamera digital, handycam, handphone, radar, satelit berlomba untuk menjadi alat rekam yang tercanggih, sehingga perilaku manusia yang paling rahasia pun bisa dideteksi. Deteksi manusia terhadap manusia lain bisa sedetail itu, apalagi deteksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta manusia, terhadap hambanya yang bernama manusia. Allah mampu mendeteksi sedetail-detailnya, bahkan terhadap detak hati manusia sekaligus. Perilaku manusia sekecil apapun tidak terlepas dari pengawasannya. Sebagaimana firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfud. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah memberitahu kepada nabinya bahwa Dia mengetahui segala hal ikhwalnya dan ikhwal umatnya, serta hal ikhwal semua makhluknya pada tiap waktu, tiap saat, dan tiap detik pun, dan tidak ada sesuatu waktu seberat dzarrah atau lebih kecil dari itu dan atau lebih besar yang luput dari jangkauan pengetahuannya. Bahkan semuanya itu tercatat di dalam Lauh Mahfud secara nyata. Allah berfirman, dan kunci semua yang gaib ada padanya.
tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfud. Maka jika gugurnya sehelai daun dari pohonnya, jatuhnya sebutir biji yang seberat darah atau lebih kecil dalam kegelapan bumi, tidak luput dari pengetahuan yang maha luas itu, maka lebih-lebih gerak-gerik dan tingkah laku manusia yang sudah mu'alaf mencapai usia wajib melakukan perintah agama. Maka karena yang demikian itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya oleh Jibril alaihissalam, apakah al-ihsan itu? Beliau bersabda, al-ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah sedemikian rupa sehingga seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Syekh An-Nawawi menjelaskan berkaitan dengan hadis tersebut bahwa ini berkaitan dengan makom muraqabah, karena andai kata seseorang mampu melihat Al-Malik, salah satu nama Allah, ia pasti malu untuk berpaling kepada selainnya dalam sholat dan selalu memikirkan selainnya. Makom ihsan setara dengan makom siddiqin. Hamba Allah yang beriman dan bertakwa dituntut hati-hati dalam menjalankan hidup dalam kehidupan ini. Segala gerak-gerik dan perilaku kita selalu dipantau dan diawasi Allah melalui malaikat-malaikatnya. Jika terlepas dari pengawasan manusia, jangan dikira terlepas dari pengawasan Allah yang maha tahu dan maha mengawasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari perkataan kenabian yang pertama adalah, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara para ulama ada yang menafsirkan hadis dengan pengertian, jika kamu tidak merasa malu kepada Allah dan juga tidak merasa diawasinya, maka tunaikan saja angan-angan nafsumu dan tunaikan saja apa yang kau inginkan. Sehingga perintah di sini berarti ancaman atau tahdid dan bukannya menunjukkan kebolehan. Hadirin ikhwani rahimakumullah, karena itu kita dituntut hati-hati dalam menjalani hidup dalam kehidupan ini. Segala gerak-gerik dan perilaku kita selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Jika terlepas dari pantauan dan pengawasan manusia, jangan dikira akan lepas dari pantauan dan pengawasan Allah yang maha tahu. Kalimat